Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan kita, kerinduan setiap orang pasti ingin melayani Tuhan dalam kehidupannya, melayani dalam pekerjaannya, melayani Tuhan dalam pekerjaannya, dalam keluarga, lingkungan, dan komunitas. Baik itu melalui kehidupan kita dan juga melalui apa yang kita kerjakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya apapun yang kita lakukan, Tuhan akan berkati dan Tuhan akan menyertai kita, dan Tuhan Yesus Kristus akan membuat kehidupan kita berhasil dan iman kita akan makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah Tuhan. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat Kau panggilku, siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mata aku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap. Jangan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi,
tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal sendiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah merespon panggilan Tuhan. Sekali lagi, merespon panggilan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, renungan kita hari ini mengisahkan penglihatan Yesaya akan tahta Allah di bait suci dan panggilannya menjadi nabi. Setelah menyadari kenajisannya dan dikuduskan oleh malaikat, Yesaya mendengar suara Tuhan atau seruan Tuhan. Saat Tuhan mencari utusan, ia merespon dengan kesediaan penuh. Dia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Ini kata Yesaya kepada Tuhan. Dan kita pun mau kita merespon panggilan Tuhan dengan baik, dengan berkata, "Ini aku, utuslah aku." Seperti saya katakan di awal bahwa kita mau menjadi utusan Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah kita, di tempat kerjaan kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, dan komunitas kita. Dan inilah respon kita kepada Tuhan. "Ini aku, utuslah aku." Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita belajar hari ini bagaimana kekudusan dan kemuliaan Allah. Tadi kita sudah baca di ayat 1-4. Yesaya melihat Tuhan bertahta di atas tahta yang maha tinggi dan menjulang, dikelilingi para serafim yang berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Ini seruan para serafim di tempat yang maha tinggi. Inilah penglihatan Yesaya, ya. Ini menyatakan kedaulatan dan kesucian mutlak Allah. Di sini dinyatakan kedaulatannya dan kesucian Allah, bahwa Allah itu kudus, kudus, kudus. Ini yang mau dinyatakan Yesaya pada waktu itu. Dan juga kita belajar hari ini bagaimana pengudusan Yesaya, menyadari keberdosaannya. Dia merasa berdosa. Kita pun seperti itu, sedang jemaat Tuhan. Kita berdosa, dia merasa berdosa di hadapan Allah yang kudus. Yesaya merasa binasa, Yesaya merasa tidak layak. Namun seorang serapi menyentuh bibirnya dengan bara api dari mezbah, melambangkan pengampunan dan penyucian. Ya, pengampunan dan penyucian. Dia diampuni oleh Tuhan karena dia mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan dan penyerahan total di hadapan Tuhan. Dan juga kita belajar bagaimana tugas dan hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan firman kepada bangsa yang tegar hati atau tegar tengkuk. Walau penghakiman yang sangat besar akan menimpa umat itu, seperti penebang pohon, masih ada harapan karena tunas yang kudus atau tunggul yang kudus akan muncul, sidang jemaat Tuhan. Itu sisa umatnya akan tetap bertumbuh dari tunggul yang tersisa. Kalau kita melihat pohon, kalau kita tebang dia, pasti ada muncul tunas yang baru muncul, ya. Artinya di sana masih ada harapan, sidang jemaat Tuhan. Kenapa masih ada harapan? Dan harapan itu akan kita dapatkan kalau kita merespon panggilan Tuhan dengan baik, sidang jemaat Tuhan. Terkadang kita tidak merespon panggilan Tuhan dengan baik, dan kita mengabaikannya, dan kita pura-pura mengetahuinya atau tidak mendengar, pura-pura tidak mendengarkannya. Akan tetapi Tuhan mau kita merespon dengan baik, supaya kehidupan kita ini menjadi berkat, supaya kasih anugerah Tuhan terpancar dari diri kita, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan iman kita akan menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang kita dapat dan kita berikan juga kepada orang lain, dan lewat kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya lewat ini kita akan merespon panggilan Tuhan dengan baik,
dan nama Tuhan pun dipermuliakan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam komunitas kita. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau merespon panggilan Tuhan dengan baik. Kami percaya anugerah Tuhan selalu melingkupi kami. Amin. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku